Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bu, tolong sampaikan ayat ini, nak, demi Allah, nak. Rasul yang diutus itu Muhammad Rasulullah sebagai saksi loh, nak, demi Allah. Sekali kita menyimpang dari ajarannya, kita harus diminta pertanggungjawaban. 1 menit kamu nonton bola, nak, diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Makanya saya katakan, Pak, Jerman menang saya tidak untung, Itali kalah saya tidak rugi. Untuk apa saya nonton bola? Mulai kan yang nonton bola nunduk ini. Mulai balik sampai ruh sempurna keluar, setan bermain. Enggak apa-apa kok, bola banyak nonton kok. Yang lebih sadis lagi, jangan nonton bola kalau tidak dengan kacang Garuda. Kacang disiapkan, waktunya habis, tersia-sia. Pertanyaan, maaf ya Pak, saya harus kritisi ini. Ibu-ibu harus berani ngomong sama suami, Mas sudah pensiun 57 tahun, masih menghabiskan waktu menonton bola. Demi Allah, Mas, besok akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Waktu Mas dulu dinas belum tentu sholat tepat waktu. Mas sudah pensiun menghabiskan waktu. Mau kapan waktu Mas di jalan Allah? Ibu harus berani ngomong sama suami, harus berani tegur. Itulah yang dikatakan keluarga sakinah, saling mengingatkan. Itulah yang katakan keluarga yang bahagia. Kenapa? Punya keberanian mengajak kepada kebaikan. Meskipun suami mungkin marah, resiko. Ibu jangan terpancing emosi. Mas sebenarnya nggak punya hak marah ya Mas. Harusnya Mas bersyukur. Saya berani menegur Mas hari ini. Umur Mas sudah 58 loh Mas. Pensiun sudah 2 tahun. Saya tahu persis ibadah Mas waktu sholat dulu, waktu dinas. Hampir semua sholat tinggal tepat tidak tepat waktu. Ini kesempatan Mas di akhir hidup Mas. Kita nggak tahu kapan Mas berakhir. Yang pasti Mas akan dipanggil Allah loh Mas. Ibu harus berani. Yang kedua, ibu ngomong, saya tidak ikhlas Mas membawa uang yang haram ke rumah ini meskipun 1 rupiah. Aku tidak mau diumpan anakku Mas, anak kita dengan uang haram. Demi Allah Mas, harus berani Bu. Ibu ring 1 mempengaruhi istri di rumah tangga. Makanya kalau kita punya istri yang soleh, kita terbimbing. Kita juga manusia, kita selip Pak. Istri yang mengingatkan kita. Karena umumnya suami-suami di Indonesia ya, maaf ya Pak, dia membantah kalau istrinya ngomong. Merasa dia lebih super daripada istri. Merasa dia yang mencari nafkah. Justru karena suami mencari nafkah lah istri mengingatkan. Agar nafkah yang diberikan itu kepada istri dan anak bisa dipertanggungjawabkan besok di padang mahsyar. Kembali saya ulang hari ini, mumpung ini rame jamaah. 16 tahun saya nikah Pak. Belum pernah malam Ahad, hari Ahad sengaja jalan-jalan ke mall dengan anak saya. Sampai hari ini. Tempat kita nak bukan di mall, kita di masjid. Malam tahun baru kita tidur tengah 9. Malam Ahad biasa tidak pernah anak saya minta jalan-jalan sampai hari ini Pak. Paling minta makan keluar. Ya udah minggu depan makan keluar saya bilang. Begitu siang hari saya ngomong sama mbahnya, asisten di rumah, "Mbah, bawa nasi keluar rumah, kita makan di luar," saya bilang. Ada pohon belimbing depan rumah saya. "Mbah, makan keluar yuk, asik berangkat." "Tolong Mbah, nasinya keluarkan di bawah pohon belimbing, kita makan keluar." Kan keluar saya bilang. Keluar rumah kan. Nggak salah saya kan Pak. Sampai sekarang anak saya nggak berani Pak. Minta-minta uang di luar kebutuhan tidak pernah. Kedua, jalan-jalan ke mall tidak pernah minta. Malam Ahad kami biasa. Karena kita gembira menyambut hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Kenapa harus gembira menyambut hari Ahad, malam Ahad? Itu harinya orang-orang kafir. Kita kalau udah malam Ahad saya lihat Bekasi ini macet semacet-macetnya. Mall penuh, nggak ada undangan, mall ribuan orang Pak di MM itu. Wanita-wanita berjilbab dengan istri dan anaknya ketika mengaji, kenapa tidak bawa keluarga? Lihat orang Nasrani itu, hari Ahad bawa anak, bawa istri, bawa pembantu ke gereja. Yang Jawa Islam dibawa ke gereja. Benar Pak. Giliran kita umat Islam ke masjid sendiri, ke mall rame-rame. Di mana anak-anak kita hari ini? Kenapa anak muda cuma 3 orang di tempat ini?
Dipaksa Pak, ini anak saya yang kecil aja saya bawa semua. Asal hari Ahad ke masjid saya bawa pengajian, saya paksa. Tempat kita di masjid, nak. Pasar itu masjidnya syaitan. Ini lemah kita umat Islam, pembinaan generasi muda, suksesi kepemimpinan kita lemah karena anak muda nyaris tidak ada di masjid. Kedua Pak, sering saya pergoki anak-anak muda Islam, di kamar tidurnya apa? Medon, apa? Medona, betul? Penyanyi ditempel. Jack Mania, selengker. Betul kan? Kenapa ada selengker? Karena ada seleng. Kenapa ada Jackmania? Karena ada Persija. Mengagumi. Kenapa mengagumi? Karena mengenal. Karena mengenal dia mencintai. Tugas kita hari ini, bagaimana anak kita agar mengagumi Rasulullah supaya mencintainya, supaya mematuhinya. Muncul selengker karena ada seleng. Jackmania, Persija, cinta berlebihan. Kenapa bukan kita mencintai Allah dan Rasulnya? Kita giring anak. Demi Allah nak, tidak ada untungnya kamu mencintai mereka. Mereka sholat aja belum tentu habis konser kok. Mereka menggiring kamu ke neraka nak. Sepakat ya Pak? Tolong anda kami ya nak. Kalian akan lebih berbahagia di dunia akhirat. Kembali saya ulang, yang dikatakan anak soleh adalah di hari kematian ayahnya, antum, ananda imam jenazah. Di hari kematian kalian nanti, kalian husnul khotimah. Itulah anak yang berhasil.